semuanya? Sehat-sehat? Sehat. Oke, bagus. Berarti hari ini anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran ya? Ada yang sudah hadir? Ya, bagus. Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Pak minta salah seorang untuk membawa kita dalam doa. Mari. Teman-teman, kita berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih ya. Oke, anak-anak, hari ini kita melanjutkan pelajaran pada tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup ya. Nah, di mana subtemanya hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, dari pembelajaran hari ini ada 4 poin yang kalian harus paham. Ya. Nah, seperti yang tertera di depan. Pertama, kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dengan fungsinya dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian mampu membuat laporan tentang bagian tumbuhan secara benar. Yang ketiga, membuat pertanyaan untuk persiapan wawancara. Yang terakhir, kalian bisa menulis sebuah pertanyaan dengan menggunakan kosakata kaku dalam kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Jadi ada 4 poin yang kalian harus pahami dari pembelajaran kita hari ini ya. Anak-anak, tumbuhan itu pasti ada dia punya bagian-bagiannya. Ada bagian-bagiannya dari tumbuhan seperti bagiannya apa? Akar, batang, daun, buah, biji. Masih ada lagi? Ya pasti bunga. Ada bunga. Tentang akar, kalian bisa baca tampilan yang Bapak kasih di depan. Akar itu ada bermacam-macam pada tumbuhan. Ya, ada yang akar tunggang, ada yang akar serabut. Kemudian fungsi akar pada tumbuhan apa? Ya, mengangkut air dan zat-zat atau sari-sari makanan dari dalam tanah untuk tumbuh. Salah satu fungsi pada akar. Nah, kemudian bunga. Semua pasti sudah melihat bunga ya. Bahkan sudah pernah tertimbun atau ya, bunga itu ada yang punya bagian-bagiannya juga. Fungsi daun itu apa? Fungsi daun itu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Fotosintesis itu berlangsung pada daun, yaitu pada mulut daun yang biasa disebut dengan stomata. Nah, itu mulut daun stomata. Nah, dengan bantuan apa? Sinar matahari. Dan sinar matahari apalagi yang dibutuhkan untuk fotosintesis? Klorofil ya. Klorofil itu zat hijau daun. Oke, kita lanjut batang. Nah, batang juga memiliki peran yang penting pada tumbuhan. Jadi dia juga punya fungsi selain organ-organ yang lain. Jadi batang itu banyak kegunaannya ya. Bisa dipakai oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari, ya toh? Misalnya untuk kayu bakar, bisa untuk bangunan, untuk buat rumah dan segala macamnya ya. Kita lanjut biji. Nah, biji juga mempunyai fungsi yang tersendiri ya. Kemudian biji itu juga ada bermacam-macam. Ada biji monokotil atau disebut dengan berketil satu, dengan yang dikotil itu
berkeping 2. Nah, sebagai contoh pelestarian lingkungan, ini Bapak tampilkan gambar. Nah, ini ada tips Pak kasih untuk cara menanam yang baik. Jadi ada 6 langkah yang kita harus pakai untuk menanam yang baik. Wawancara, nah itu pasti ada dengan tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan dalam wawancara itu seperti yang Bapak tampilkan. Jadi yang pertama, kita tentukan tema wawancaranya kita apa. Yang kedua, kita tentukan dia jenis wawancara. Yang ketiga, kita menentukan narasumber. Jadi kira-kira siapa yang akan kita wawancarai, itu namanya narasumber itu. Yang keempat, kita membuat jadwal. Kemudian lokasi wawancaranya. Yang kelima, kita mengumpulkan informasi awal dari luar lingkungan narasumber. Jadi kita kumpulkan dulu informasi dari luar selain informasi yang dari narasumber. Langkah yang terakhir, kalau sudah terkumpul semua, kalau kita buat daftar pertanyaan. Jadi kita tulis daftar pertanyaannya supaya nanti saat kita wawancara kita urutkan sudah. Kita bertanya mulai dari awal tentang apa sampai yang terakhir apa pertanyaan. Memelihara tanaman adalah suatu kegiatan untuk menjaga keseimbangan pelestarian sumber daya alam. Sampai di sini kira-kira ada yang belum paham? Nanti dari pembelajarannya Pak sudah sampaikan terusan, bisa ditanya. Ada dari kelompok sini? Oke, silakan baca yang terakhir. Kenapa teratai memiliki daun yang lebar dan tipis? Kenapa teratai memiliki daun yang lebar dan tipis? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Kawan punya pertanyaan? Ada? Ya, jadi begini ya. Teratai itu memiliki daun yang lebar dan tipis. Nah, itu merupakan suatu penyesuaian diri dengan fungsinya pasti ada. Daunnya lebar dan tipis itu karena dia hidup di dalam air. Teratai dia lebar dan tipis itu untuk mempercepat proses penguapan. Ada lagi? Oke, silakan. Contoh bunga lengkap dan tidak lengkap. Oh ya, tadi Pak sudah sampaikan bunga itu ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Yang lengkap itu artinya dia memiliki semua bagian-bagian dari bunga. Yang tidak lengkap itu berarti ada sebagian bagian-bagian dari bunga itu yang tidak ada pada bunga tersebut. Contoh bunga yang lengkap atau yang sempurna itu misalnya bunga kembang sepatu. Nah, anak-anak sebelum mengerjakan soal ini, nanti soal ini kalian kerjakan di akhir kegiatan sebentar. Nah, bagikan lembaran kerja untuk kerja kelompok ya. Diskusi itu di dalam kelompok. Ya, diskusikan itu ya, didiskusikan itu. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, meminta salah seorang untuk membawakan kita dalam doa mari. Oke, terima kasih. Jadi pertemuan kita hari ini sampai di sini. Dan Pak pesan kalian tetap jaga kesehatan supaya tetap sehat dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya dengan baik.